3 Angkatan 119 Kelompok 5 akan membahas satu materi penting dari komitmen mutu, yaitu efektivitas. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Istilah efektivitas adalah tema yang menarik dan menjadi sorotan publik akan penilaian terhadap capaian, kinerja perusahaan atau pemerintahan. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya. Menurut KBBI, efektivitas adalah keefektifan. Menurut Raffianto, efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan sejauh mana orang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Artinya, jika satu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, dan kualitas, itu bisa dikatakan efektif. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap lebih efektif. Menurut Prastyo Budi Saksono, efektivitas adalah seberapa besar tingkat ketertarikan antara output dan dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input dalam suatu perusahaan atau seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Terima kasih. 3 tujuan efektivitas. Yang pertama, kualitas, yang kedua, kuantitas, dan yang ketiga, tepat waktu. Efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang berkualitas serta berkuantitas dan tepat waktu. Kualitas adalah suatu mutu atau baik buruknya suatu produk atau pekerjaan yang dilaksanakan. Kuantitas adalah seberapa banyaknya tingkat keberhasilan dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Dan yang terakhir adalah masalah waktu. Waktu adalah kecepatan seseorang dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dengan kata lain, seseorang harus mengerjakan suatu pekerjaan dengan efektif dan efisien. Saat ini saya akan menjelaskan aspek-aspek efektivitas. Aspek efektivitas sendiri terdiri dari 4. Yang pertama adalah aspek peraturan atau ketentuan. Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan sesuai dengan rencana. Sedangkan yang kedua adalah aspek fungsional atau tugas. Suatu individu atau organisasi dikatakan efektif apabila ia tahu apa fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga adalah aspek rencana atau program. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila ia memiliki rencana dengan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat adalah aspek dengan kondisi ideal atau tujuan. Kondisi ideal atau tujuan ialah mempunyai suatu target dari suatu kegiatan yang dilaksanakan yang berkolaborasi antara fungsi dan proses sesuai dengan yang telah direncanakan. Kriteria efektivitas. Ada beberapa hal yang menjadi kriteria dalam efektivitas. Di antaranya, yang pertama itu ketercapaian target yang direncanakan. Yang kedua itu capaian terhadap jumlah dan mutu. Yang ketiga kepuasan pengguna jasa. Kemudian ada ketepatan waktu. Dan yang terakhir right man penjelasannya demikian. Kenapa dikatakan ketercapaian
sosial ataupun yang lain. Nah, ketika target mereka tercapai dengan segala program yang sudah mereka rencanakan, berarti itu dikatakan efektif. Kemudian juga tentang capaian jumlah dan mutu, sama halnya dengan pencapaian target. Ada jumlah yang diinginkan, ada mutu yang diharapkan, bahkan nanti itu ketika hasilnya sudah muncul bukan hanya sesuai harapan, bahkan lebih dari harapan. Kemudian tentu saja kepuasan pengguna jasa menjadi salah satu kriteria efektivitas. Kenapa demikian? Karena jika segala sesuatu itu dikerjakan dengan efektif dan pengguna jasa atau orang-orang yang merasakan jasa tersebut merasa puas, berarti segala program yang kita kerjakan itu dikatakan efektif. Kemudian tentang right place, kita pasti tahu seseorang itu ditempatkan harus tepat berada pada posisinya atau potensi yang dimilikinya. Contohnya saja seperti ini. Misalnya seorang guru IPA pasti lebih efektif ketika dia mengajar materi IPA dibandingkan dia disuruh mengajar mata pelajaran lain, seperti mata pelajaran olahraga, PS ataupun yang lainnya. Dia akan lebih efektif mengajarkan materi IPA. Karena itu seseorang itu harus benar-benar ditempatkan pada posisi atau dengan potensi yang dimiliki. Setelah mengetahui apa itu pengertian efektivitas, apa tujuan efektivitas, aspek-aspek efektivitas, dan kriteria efektivitas, maka di sini saya akan memaparkan beberapa contoh dari efektivitas dalam lingkungan organisasi. Contoh, sebuah mesin kopi melayani 20 orang pegawai dan diharapkan dapat mengkopi 500 kertas per hari. Pada kenyataannya, mesin fotokopi tersebut dapat mengkopi lebih dari 500 kertas per hari. Maka, mesin tersebut dianggap efektif. Contoh yang lainnya, seorang guru bertanggung jawab mengajar peserta didiknya setiap hari. Seorang guru bisa saja mengajar tanpa persiapan yang matang. Tapi, sebagai guru yang bertanggung jawab, kita harus mempersiapkan diri dengan membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum mengajar, sehingga hasil pembelajaran siswa lebih tinggi, maka guru tersebut memiliki efektivitas yang baik. Contoh yang lainnya, seorang guru kelas telah memiliki tanggung